warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Umi Nuraini dalam mata pelajaran fikih. Tapi sebelumnya, apakah Anda sekalian sudah siap melakukan pembelajaran via e-learning? Pastinya sudah siap dong. Dan Umi doakan semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita berada dalam pertemuan yang keempat dengan materi diat. KD yang sama dengan materi yang ketiga, yaitu memahami jinayah dan hikmahnya dengan materi yang berbeda. Pada pertemuan yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang pengertian kisos, dasar hukum kisos, macam-macam kisos, dan hikmah kisos. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan memahami masalah diat. Untuk memahami lebih lanjut, silakan lihat PowerPoint berikut ini. Baik, pada pertemuan ini, kompetensi dasar memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya dengan materi 1. Menjelaskan pengertian diat, 2. Menjelaskan dasar hukum diat, 3. Menjelaskan macam-macam diat, 4. Menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya diat, 5. Menjelaskan diat selain pembunuhan, dan keenam, menjelaskan hikmah diat. Berikut kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran dilakukan, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian diat, 2. Menjelaskan dasar hukum diat, 3. Menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya diat, 4. Mengklasifikasikan macam-macam diat, 5. Menjelaskan diat selain pembunuhan, dan yang keenam, menjelaskan hikmah. Berikut pengertian diat. Dari segi bahasa, diat berarti denda. Dari segi istilah, sejumlah uang atau barang sebagai pengganti hukum kisos karena mendapat maaf dari keluarga korban. Dasar hukum diat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi." Artinya, barang siapa membunuh seseorang, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Dalam kurung si terbunuh. Sebab diat. Diat disebabkan 1. Pembunuhan sengaja mendapat maaf dari keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan kesalahan atau tersalah. 4. Pembunuh kabur, maka keluarga wajib membayar diat. 5. Pelaku kejahatan yang membuat cacat seumur hidup anggota badan orang lain mendapatkan pengampunan dari korbannya, maka pelaku kejahatan tersebut harus membayar diat pada korbannya. Berikut kita lihat macam-macam diat. Diat itu terbagi 2. Yang pertama, diat mughallazo, yang kedua diat mukhaffafa. Kita lihat diat mughallazo. Diat mughallazo berbentuk 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor hiqqah, 30 ekor jaza'ah, 40 ekor kholafa. Sedangkan diat mukhaffafa sama 100 ekor unta, tapi dengan rincian 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaza'ah, 20 ekor binta labun, 20 ekor ibnu labun, 20 ekor binta makhot. Berikut kita lihat penggunaan diat. Penggunaan diat mughallazo bagi 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan seperti disengaja, 3. Pembunuhan pada bulan haram, di tanah haram, dan pada mahram. Sedangkan diat mukhaffafah 1. Pembunuhan tersalah, 2. Pelaku tindak pidana berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarga. Berikut kita lihat diat selain pembunuhan.
Diat selain pembunuhan 1, membayar diat penuh berupa 100 ekor unta. Bagi orang yang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki. Atau menghilangkan anggota badan yang sepasang seperti sepasang mata, sepasang telinga, dan lain-lain. Karena dalam hadis, wafir rijlaini ad-diyatu. Pada 2 kaki terdapat 1 diat penuh. Wafil yadaini ad-diyatu. Dan dalam 2 tangan terdapat 1 diat penuh. Al-hadis. Yang kedua, setengah diat berupa 50 ekor unta bagi yang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan seperti 1 tangan, 1 kaki, dan lain-lain. Karena dalam hadis, wafil uzuni khamsuna minal ibili. Dalam merusak 1 telinga, wajib membayar 50 ekor unta. Yang ketiga, kita lihat sepertiga diat. Sepertiga diat ini bagi orang yang apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, seperti melukai kepala sampai ke otak. Yang keempat, berupa 15 ekor unta. Jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Yang kelima, berupa 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau jari kakinya putus. Untuk 1 jari terdapat 10 ekor unta. Yang terakhir, yang keenam, berupa 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Dan untuk 1 gigi terdapat 5 ekor unta. Baik anak-anak sekalian, kita lihat hikmah diat. Hikmah diat 1 menunjukkan bahwa syariat Islam memberi rasa keadilan. Yang kedua, begitu besar penghargaan Islam terhadap manusia sehingga jika ada yang menjahatinya, pasti dikenakan hukuman yang berat. Yang ketiga, membuat pelaku jera dan menyesal seumur hidup. Yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan atas jiwa dan raga manusia dan melindunginya agar jangan sampai dianggap remeh. Yang kelima, mendidik kita agar dapat menjauhi segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan kriminal. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan keempat ini. Semoga Anda dapat memahaminya dan untuk evaluasi, lihat di e-learning pada penilaian KI 3 dan KI 4. Yang benar itu datangnya dari Umi, yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datang dari Umi sendiri. Umi akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.